Pengertian kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Contohnya, seperti pelemparan dua buah uang logam. Peluang munculnya gambar pada uang logam pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya gambar pada uang logam kedua. Dua kejadian dikatakan tidak bebas atau dua kejadian bersyarat jika munculnya kejadian pertama mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Contohnya, seorang anak memiliki 5 buah balon berwarna biru dan 2 buah balon berwarna merah. Beberapa saat, seorang anak yang lain mengambil balon merah tersebut, maka peluang terambilnya balon biru adalah 5/7. Jika sebelum pengambilan kedua, balon tersebut dikembalikan lagi kepada pemiliknya, peluang terambilnya balon biru kedua tetap 5/7. Kasus ini termasuk kejadian yang saling bebas. Namun, jika balon tersebut tidak dikembalikan, di mana pada pengambilan pertama adalah balon biru, maka peluang terambilnya balon biru pada pengambilan kedua adalah 4/6 yang disederhanakan menjadi 2/3. Jika pada pengambilan pertama balon merah, maka peluang terambilnya balon biru pada pengambilan kedua adalah 5/6. Pada kasus ini, pengambilan balon yang kedua bergantung pada hasil pengambilan pertama. Kejadian seperti ini termasuk kejadian bersyarat. Rumus peluang dua kejadian saling bebas. Misalkan, kejadian A menyatakan munculnya sisi gambar pada percobaan melempar sekeping uang logam, dan kejadian B menyatakan munculnya angka ganjil pada percobaan melempar sebuah dadu. Di sini, terlihat bahwa kejadian A dan B adalah dua kejadian saling lepas. Dengan ruang sampel S untuk kejadian A diikuti dengan kejadian B adalah S beranggotakan G1, G2, G3, dan seterusnya hingga G6. Lalu A1, A2, A3 hingga A6. Maka banyaknya anggota himpunan S adalah 12. Peluang kejadian A atau peluang sisi gambar pada uang logam adalah 1/2. Peluang kejadian B atau peluang bernomor ganjil pada dadu adalah 3/6. Ada 3 kemungkinan untuk memperoleh kejadian angka ganjil pada pelemparan dadu dan kejadian munculnya sisi gambar pada pelemparan uang logam. Ditulis irisan A dan B, di mana irisan A dan B dalam hal ini adalah G1, G3, dan G5. Dengan banyaknya irisan A dan B adalah 3. Maka, peluang kejadian A dan B atau peluang irisan A dan B sama dengan banyaknya irisan A dan B dibagi banyaknya ruang sampel sama dengan 3/12. Atau dapat ditulis seperti ini. Perhatikan nilai 1/2 sama dengan peluang kejadian A dan nilai 3/6 sama dengan nilai peluang kejadian B. Dari uraian tersebut, maka peluang dua kejadian saling bebas dirumuskan dengan P irisan A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Untuk lebih jelasnya tentang peluang dua kejadian saling bebas, perhatikan contoh berikut. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set lengkap kartu bridge. Berapa peluang terambilnya kartu merah atau kartu as? Jawab. Ruang sampel S sama dengan banyaknya kartu bridge atau NS sama dengan 52. Peluang kejadian A atau peluang terambilnya satu kartu merah, di mana banyaknya kartu merah pada kartu bridge ada 26. Maka peluangnya 26/52. Peluang kejadian B atau peluang terambilnya kartu as, di mana banyaknya kartu as pada kartu bridge ada 4. Maka peluangnya 4/52.
Maka peluang irisan A dan B sama dengan peluang A kali peluang B sama dengan 26/52 dikali 4/52 sama dengan 104/2704 sama dengan 2/52. Untuk mencari peluang terambilnya kartu merah atau kartu as, kita gunakan rumus gabungan, yaitu peluang A gabung peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Masukkan nilai-nilai yang diketahui menjadi 26/52 ditambah 4/52 dikurang 2/52 sama dengan 28/52. Jadi, peluang terambilnya kartu merah atau kartu as adalah 28/52. Rumus peluang dua kejadian bersyarat. Kejadian A dan B adalah kejadian dalam ruang sampel S dan peluang kejadian A tidak sama dengan 0. Maka peluang bersyarat dari B yang diberikan A didefinisikan sebagai berikut. Peluang B setelah A sama dengan banyaknya anggota B setelah A dibagi banyaknya ruang sampel S, atau peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B setelah A, di mana peluang B setelah A sama dengan peluang kejadian bersyarat atau peluang kejadian B jika A sudah terjadi. PA iris B adalah peluang kejadian saling bebas. PA adalah peluang kejadian yang dimaksud dari kejadian pertama. Untuk memahami rumus tersebut, perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh 1. Dalam kantong terdapat 6 bola merah dan 3 bola hijau. Jika diambil sebuah bola, kemudian bola itu tidak dikembalikan dan diambil satu lagi, berapa peluang terambilnya bola hijau kemudian bola merah? Jawab, banyak semua bola atau ruang sampel S adalah 6 ditambah 3, NS sama dengan 9. Peluang bola hijau terambil pertama, yaitu peluang kejadian A, sama dengan 3/9 yang disederhanakan menjadi 1/3. Karena sudah diambil satu bola pada kejadian pertama, maka peluang bola merah pada pengambilan kedua, banyaknya anggota B setelah A sama dengan 6. Tetapi, banyaknya ruang sampel menjadi 8, sehingga peluang kejadian B setelah A sama dengan 6/8, yang disederhanakan menjadi 3/4. Jadi, peluang bola hijau kemudian merah atau peluang A irisan B adalah peluang A dikali peluang B setelah A, sama dengan 1/3 dikali 3/4. Sederhanakan bilangan menjadi 1/4. Contoh 2. Habibie dan Habibah bermain untuk mengambil satu kartu bertulis huruf-huruf A sampai Z dalam keranjang. Habibah mengambil satu kartu. Kemudian, tanpa mengembalikan kartu itu, ia mengambil satu kartu lagi. Berapa peluang terambilnya kartu huruf N dan T? Jawab. Ruang sampel S dari huruf A sampai Z adalah 26. Peluang terambilnya kartu huruf N atau PN sama dengan 1/26. Karena kartu huruf N tidak dikembalikan lagi, maka peluang terambilnya kartu huruf T setelah N sama dengan 1/25. Peluang N irisan T sama dengan peluang N dikali peluang T setelah N sama dengan 1/26 dikali 1/25. Sama dengan 1/650. Jadi, peluang terambilnya huruf N dan kemudian huruf T adalah 1/650.